Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan harian haji ya yang tergabung dalam itinerary rencana perjalanan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Ini untuk gelombang 1 teman-teman ya. Nanti berikutnya adalah untuk gelombang 2 supaya teman-teman tidak tertukar ya. Semula saya akan bikin jadi satu sekaligus, tapi nanti teman-teman akan repot atau pusing ya memisahkan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Baik, ini juga sekaligus menjawab permintaan teman-teman yang ingin dibuatkan itinerary, jadi rencana kegiatan hariannya apa saja, jadi teman-teman tidak tergantung atau tidak menunggu instruksi dari pembimbing haji gitu ya. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya ya, dan tekan tanda jempolnya ya untuk mendapatkan update terakhir dari channel saya. Baik, saya akan beralih ke mode Excel ya. Saya akan tampilkan ini berupa file Excel ya. Jadi teman-teman nanti bisa download, bisa lakukan perubahan-perubahan atau penambahan gitu ya. Nanti link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download dan itu gratis untuk teman-teman sekalian. Baik, saya akan berpindah ke mode Excel. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode Excel. Ini adalah itinerary rencana perjalanan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi untuk gelombang pertama ya. Itinerary adalah kegiatan harian, jadwal harian, jadi teman-teman bisa perhatikan, bisa untuk panduan kegiatan sehari-hari selama melaksanakan ibadah haji ya. Baik, teman-teman, saya akan mulai dari gelombang pertama ya. Jadi haji nanti ada dua gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Untuk gelombang pertama itu nanti ke Madinah dulu, sementara gelombang 2 nanti langsung ke Jeddah ya. Baik, tanggal yang saya gunakan adalah mengikuti rencana perjalanan haji milik Kementerian Agama ya. Ini saya konversi berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ini teman-teman, di rencana kegiatan Kementerian Agama itu kita akan terbang, kita akan berangkat ke Tanah Suci itu tanggal 23 Mei ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum tanggal 23 Mei, sebelum teman-teman terbang, itu teman-teman nanti akan dilepas dulu oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota di mana teman-teman berdomisili ya. Jadi yang pertama, di hari pertama, 1 hari sebelum keberangkatan ya, sebelum terbang maksud saya, itu 1 hari sebelum terbang, teman-teman nanti ada undangan dari Kementerian Agama ya. Pertama teman-teman, ini saya umpamakan pagi hari jam 7 teman-teman sudah harus ada di tempat temuan. Di situ teman-teman akan dilepas ya. Di situ nanti teman-teman akan bergabung dengan seluruh jamaah satu kloter ya di kabupaten kota terkait. Kemudian di situ akan ada laporan ketua pelaksana persiapan haji, kemudian beberapa sambutan, ada sambutan juga dari wali kota, kemudian ada sedikit pembagian perlengkapan haji, kemudian ada serah terima jamaah kepada ketua kloter. Ya, selanjutnya jamaah akan dilepas oleh wali kota atau bupati menuju embarkasi. Nah, jadwalnya nanti teman-teman perhatikan undangan dari Kementerian Agama setempat. Ya, baik. Ini saya ambil dari pengalaman kemarin. Ya, kemarin itu saya berangkat jam 7, kemudian jam 8 di tempat pertemuan, kemudian jam 10 itu harus berangkat.
ya, karena jam 5 sore kita harus sudah tiba di asrama haji, ya. Jadi di hari berikutnya, ini saya geser, baik. Jadi jam 17, teman-teman harus sampai di asrama haji. Ini yang pengalaman saya ya. Nanti teman-teman nanti perhatikan jadwalnya, ya. Kemudian setelah di asrama haji, karena nyampe-nya jam 5, diterima di situ nanti teman-teman istirahat, sholat maghrib dan isya. Kemudian ada kegiatan di aula asrama haji, ya, sebagaimana yang kemarin saya ceritakan. Salah satunya nanti ada laporan dari Kementerian Agama setempat, ada penerimaan jemaah haji, ada pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang haji, dan itu harus langsung digunakan. Kemudian ada pembagian perlengkapan haji dari Kementerian Kesehatan. Ya, waktu itu kami diberikan perangkat untuk penanganan COVID, ya, ada masker, ada hand sanitizer dan sebagainya. Kalau yang tahun sekarang saya kurang tahu juga, ya. Kemudian ini yang penting teman-teman, nanti teman-teman akan diberikan paspornya, dikembalikan, dan di dalamnya ada tiket pesawat. Jadi hati-hati jangan sampai hilang. Baik ya, nanti langsung dimasukkan ke tas paspor. Baik ya. Kemudian selanjutnya di embarkasi teman-teman akan makan malam, istirahat, ya, istirahat, tentunya tidur ya. Kemudian teman-teman nanti siap-siap pengepakan barang, bisa ada jeda waktu, bisa sholat tahajud, kemudian ada sholat subuh dulu, sarapan pagi. Kemudian, nah ini teman-teman check-in-nya nanti di embarkasi, jadi bukan di bandara ya. Ini metode fast track, jadi teman-teman tidak ngantri di bandara, tapi ngantrinya di embarkasi. Jadi ada maskapai yang datang ke embarkasi, ya. Kopernya diperiksa di embarkasi, di situ ada mesin scannernya. Baik, ya, baik. Kemudian setelah fast track, ya, karena kami embarkasinya waktu itu di Bekasi, kemudian kami diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, ya, karena terminal penerbangannya di Soekarno-Hatta, ya, di Cengkareng. Kemudian ini tiba di Cengkareng. Nah, di situ nanti sholat duhur dan asar bisa di jama qashar, ya, karena waktunya mepet dengan penerbangan teman-teman sekalian. Nah, suatu hal nanti teman-teman perhatikan kapan teman-teman berangkat ke airport, kapan pesawat terbang, karena di situ ada jeda waktu, ya, dan di situ teman-teman tidak dapat makan, sehingga nanti teman-teman diberitahu oleh panitia haji di embarkasi, teman-teman harus membawa makanan, ya, karena selama menunggu di airport teman-teman tidak dapat makan. Baik ya, nanti teman-teman dapat makan setelah naik pesawat. Baik. Kemudian teman-teman naik pesawat, ya. Ini kalau gelombang 1 terbangnya ke Madinah, ya. Jadi ke Madinah dulu. Baik ya. Masuk naik pesawat, nanti di pesawat teman-teman dapat makan 3 kali sehari, kemudian dapat snack juga, ya. Kemudian sholat maghrib, isya di jama qashar di pesawat, ya. Kemudian pesawat ini teman-teman lamanya penerbangan itu sekitar 10 jam. Ya, jadi cukup lama, jadi teman-teman harus sehat ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian setelah terbang, teman-teman sampai di Madinah, di airport, di bandara. Dari bandara Madinah, teman-teman menuju ke pondokan di kota Madinah. Ya, sampai tiba di pondokan, teman-teman istirahat aja. Ya, istirahat, beres-beres, kemudian makan malam, istirahat, tidur aja dulu. Ya, ada banyak teman-teman yang, wah, saya udah kangen nih, pengen ke Masjid Nabawi. Ya boleh juga kalau fisiknya kuat, tapi jangan memaksakan diri ya. Lebih baik teman-teman istirahat. Baik. Hari berikutnya, nah setelah segar bugar, jam 3 teman-teman bisa bangun, bisa berangkat ke Masjid Nabawi ya. Nanti di Masjid Nabawi jangan lupakan teman-teman ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, istilahnya permisi lah, kita mau masuk ke masjidnya beliau gitu ya. Tapi khusus jamaah yang putra, yang putri, yang wanita itu tidak diperkenankan untuk ziarah. Ya. Baik, setelah ziarah teman-teman bisa sholat tahajud, ada jeda waktu menunggu sholat subuh. Kemudian selesai sholat subuh teman-teman i'tikaf sampai dengan suruh. Apa gunanya Pak? I'tikaf sampai dengan suruh. I'tikaf setelah sholat subuh sampai dengan suruh itu pahalanya seperti haji dan umroh. Ya,
luar biasa. Makanya jangan ditinggalkan teman-teman ya, pahalanya luar biasa. Kemudian setelah masuk waktu syuruk, teman-teman sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Ya, ini pahalanya seperti haji dan umroh. Ya, sempurna, sempurna, sempurna. Rasulullah mengatakan demikian. Baik, selanjutnya kegiatan harian teman-teman, karena Madinah ini jarak dari hotel ke Masjid Nabawi itu sangat dekat, yaitu sekitar ada yang 10 menit, ada yang 15 menit jalan kaki. Jadi teman-teman bisa tiap jadwal waktu sholat, ya tiap waktu sholat langsung ke Masjid Nabawi. Untuk mengisi kekosongan, ya misalkan setelah selesai sholat sunnah syuruk, itu masih ada tenggang waktu, ya jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 teman-teman bisa berkeliling di sekitar Masjid Nabawi, ya. Di situ ada makam Baqi, kemudian Museum Al-Qur'an, Masjid Qumamah, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Taman Bani Saqifah. Kemudian di hari berikutnya, ya di pagi hari nanti ada tur dari pemerintah, dan ini gratis menggunakan bis. Itu biasanya mulai jalan itu jam 8. Ya, jam 8 nanti akan kembali sebelum sholat zuhur, biasanya jam 11 sudah kembali. Itu nanti ke Masjid Quba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, Masjid Qiblatain, dan Masjid Khandaq. Ya. Apa sih Pak tempat-tempat ini? Nah, teman-teman bisa nanti cari di video-video sebelumnya. Sudah saya terangkan apa itu Masjid Quba, Jabal Uhud itu bagaimana, Kebun Kurma itu apa. Nah, nanti dicari aja di video-video sebelumnya. Baik ya. Langsung kita hari ketiga, ya. Hari ketiga teman-teman bisa ke Taman Kota Madinah, ke Pasar Murah, ke Terminal Bus Madinah. Ini bus wisata. Ya, kalau teman-teman berkeinginan wisata keliling Kota Mekah lagi menggunakan bus wisata. Harga tiketnya 85 real. Ya, itu. Baik. Kemudian di Madinah teman-teman akan tinggal di Madinah selama 9 hari, ya. Jadi hari-hari lainnya teman-teman atur sendiri ya, mau jalan-jalan, mau keliling-keliling, silakan saja. Ya, teman-teman atur sendiri. Polanya kira-kira seperti itu. Ya, nanti setelah keliling-keliling, teman-teman pulang ke hotel kembali, kemudian sarapan pagi, istirahat, ya. Saya biasanya tidur nanti sebelum zuhur jam 10 sudah bangun, ya. Itu siap-siap berangkat lagi ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian kembali lagi ke hotel, makan siang, istirahat lagi. Kemudian nanti pas sholat asyar kita ke Masjid Nabawi lagi. Nah, di sini ada jadwal ke Raudhah, ya. Teman-teman perhatikan jadwalnya, nanti tanyakan ke ketua kloter. Kapan Pak rombongan kita untuk ke Raudhah? Ya, jangan ditinggalkan teman-teman ya. Informasikan ke teman-teman lainnya juga kalau teman-teman mendapatkan info ke Raudhah, karena agak susah ya, ngantrinya susah masuk ke Raudhah. Oleh karenanya ketika mendapat antrian manfaatkan dengan baik ya. Kemudian sore-sore hari ya, ba'da asar teman-teman bisa mau jalan-jalan sekitar Madinah juga bisa. Di situ ada kafe ada tempat-tempat duduk-duduk di taman kota Madinah ya, silahkan saja. Nah, kemudian selesai dari Madinah, ya Madinah untuk teman-teman yang akan menunaikan sholat arba'in, silahkan ya 40 waktu sholat di Masjid Nabawi, ya 40 waktu. Itu untuk yang teman-teman ingin sholat arba'in, ya dijaga. Insya Allah nanti ketika ketika city tour itu sebelum sholat zuhur sudah kembali. Oleh karenanya sholat arba'innya bisa lengkap 40 waktu, ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sholat itu biasa saja, tidak mengejar arba'in, maksudnya 40 waktu, ya tidak apa-apa juga ya. Masing-masing punya dasar, silahkan mana yang diambil. Baik. Selanjutnya, ini yang penting teman-teman. Ketika selesai dari Madinah, teman-teman akan menuju Masjidil Haram, ya. Dan ini mulai masuk manasik umroh, ya. Nanti teman-teman sebelum ke Mekah, ya teman-teman harus sudah mengenakan ihram di hotel.
Kenapa Pak harus pakai ihram di hotel? Karena kalau pakai kain ihramnya nanti di Bir Ali, di tempat mikot, itu tempatnya terbatas, sempit. Ya, nanti teman-teman nggak ada waktu. Ya, karena ditunggu. Ya, tunggu-tungguan itu. Nanti karena rombongan itu datang terus. Ya, semakin lama numpuk-numpuk. Nah, itu. Jadi teman-teman usahakan sudah menggunakan kain ihram di hotel. Ya, kemudian eh, pastikan nanti di tempat mikot teman-teman harus sudah berihram, ya, karena ini wajib. Ya, kemudian melafalkan niat umroh di mikot, ya, ini rukun. Pak, apa bedanya wajib sama rukun? Kalau wajib, kalau ditinggalkan, itu hajinya, umrohnya tetap sah, tapi teman-teman kena denda, ya, harus bayar dam. Nah, sedangkan kalau rukun, kalau ditinggalkan berarti tidak sah, ya, umrohnya, hajinya tidak sah. Kalau rukun, ya, kalau wajib ketika ditinggalkan bayar dam. Kalau rukun ketika ditinggalkan ya tidak sah, harus ngulang dari awal lagi, ya, teman-teman perhatikan. Kemudian nanti di Bir Ali, di tempat mikot, teman-teman bisa sholat duha karena masih jam 10. Kemudian nanti sholat zuhur dan asarnya di jamak kosor di bis, ya, karena nanti akan berhenti cuma sekali di rest area dan itu tidak ada musola biasanya, ya, jadi sholatnya di bis, ya. Baik, misalkan teman-teman mau ditarik aja ke asar nanti, yaitu pilihan teman-teman, ya, nanti aja Pak asar di Mekah, ya boleh juga. Tapi kalau nanti dikhawatirkan bisnya telat sampai ke Mekah sudah maghrib, jadi teman-teman nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, ya. Jadi untuk jaga-jaga lebih bagus sholatnya di jamak kosor di bis, ya, menuju ke Mekah. Baik, sampai di Mekah teman-teman nanti ke hotel dulu, ya, di penginapan, beres-beres, berkemas, ya, barang-barangnya disimpan. Nanti ada koper besar yang dibawa dari Madinah tuh disimpan dulu di kamar. Setelah istirahat sebentar, teman-teman langsung ke Masjidil Haram untuk melengkapi umroh, ibadah umrohnya, ya. Nanti di Masjidil Haram teman-teman tawaf, ya, kemudian sholat sunat tawaf, minum air zam-zam, sa'i umroh, kemudian bercukur dan tertib, ya. Jadi tawafnya itu rukun, tidak boleh ditinggalkan, sa'inya rukun, tidak boleh ditinggalkan, dan bercukur juga rukun, ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah umrohnya, ya. Ini karena ini adalah rukun. Baik, nanti di Mekah itu kalau sampainya di sana jam 4 sore, teman-teman bisa nunggu maghrib sekaligus isya, ya, kemudian kembali ke hotel baru istirahat. Itu sudah selesai umrohnya, ya. Ketika teman-teman sudah bercukur berarti sudah halal untuk mengganti kain ihram. Tahallul itu artinya halal, ya, jadi sudah boleh mengganti kain ihram. Tapi sebelum tahallul, teman-teman tidak boleh mengganti kain ihram dengan baju, ya, tidak boleh mengenakan kain yang berjahit, ya, karena nanti kena dam, ya, karena itu hukumnya wajib, ya. Baik, selanjutnya, nah, ketika selesai umroh, teman-teman ada masa tunggu nih, hari ke-1 sampai hari ke-20 di Mekah, itu tanggal 3 Juni sampai 21 Juni. Apa yang dilakukan Pak selama di Mekah? Ini saya sudah tuliskan. Saya biasanya jam 2 atau setengah 3 itu sudah ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, tawaf sunnah, kemudian sholat sunnah tawaf 2 rakaat, sholat tahajud, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, kemudian berzikir, ya, bertilawah, kemudian etikaf sampai dengan suruh, kemudian mengerjakan sholat sunnah suruh 2 rakaat. Ya, setelah mengerjakan sholat sunnah suruh 2 rakaat, teman-teman bisa jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram. Nanti di situ ada tempat kelahiran Nabi, ya, silakan. Baik, selanjutnya nanti jam 7 atau jam setengah 8 itu saya biasa kembali ke hotel untuk sarapan pagi, cuci baju, dan tidur, ya, tidur lagi, istirahat tentunya, tidur. Nanti, ya, di hari-hari tertentu teman-teman bisa jadwalkan untuk city tour,
untuk wisata. Ya, nanti silahkan disepakati kapan city tour-nya. Baik, nanti ketika sholat zuhur, ya teman-teman harus berangkat 1 jam sebelumnya. Biasanya nanti ngantri ya. Tapi kalau cuaca panas, ya nanti ada pemberitahuan dari tim kesehatan, sebaiknya di hotel saja. Kalau suasana cuaca sangat terik, ya itu nanti kena kepala pusing ya. Tapi kalau teman-teman yang fisiknya bagus, kuat, mau ke Masjidil Haram boleh juga, gitu kan. Pakai bis nanti ke sana Masjidil Haram untuk sholat zuhur. Kemudian nanti kembali lagi, nanti ketika akan sholat asar berangkat lagi, ya. Kemudian biasanya setelah selesai sholat asar itu mampir-mampir tuh, mampir-mampir di Zamzam Tower. Bukan Zamzam Tower ya, The Clock Tower atau Tower Jam. Di situ ada mall, ada tempat belanja oleh-oleh, di situ ya. Kemudian setelah maghrib, nah tadi jalan-jalan ya, asar ke maghrib itu waktunya sangat singkat ya. Itu bisa ditunggu, maksudnya setelah jalan-jalan di mall beli belanja, teman-teman bisa kembali lagi ke Masjidil Haram menunggu sholat maghrib dan isya sekaligus, nanti kembali ke hotelnya setelah sholat isya ya. Jadi nggak lengkap dah. Duh Pak, itu kita di Masjidil Haram terus yang ngurusin makanan siapa? Yang ambil catering gitu kan. Itu tugasnya ketua rombongan sama ketua regu. Oleh karenanya saya nggak mau jadi ketua regu. Karena saya pengen bebas gitu ya. Tapi teman-teman nanti dijadwal ya. Di regu atau di rombongan bisa nanti dijadwal hari ini siapa yang bertanggung jawab mengambil makanan catering gitu kan. Dijadwal jadi supaya tiap hari teman-teman bisa dapat giliran gitu ya. Jadi nggak selalu ketua regu dan ketua rombongan terus gitu ya. Ya, kita sama-sama ya gitu. Baik. Kemudian, nah ini itu jadwal harian. Nah, menjelang ke Armina, Arafah, Muzdalifah dan Mina, ya ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau teman-teman ikut jadwalnya pemerintah, teman-teman tidak ikut tarbiyah, tapi langsung menuju ke Arafah. Ya, baik. Kemudian ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Nanti ada jadwal close date. Jadwal close date itu bandara ditutup, sudah tidak menerima penerbangan. Dan biasanya transportasi di jalan-jalan Mekah itu sudah ditutup. Semua tertuju ke kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, oleh karenanya ketika close date ini ya akan sangat rawan teman-teman tidak mendapatkan konsumsi. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya. Mudah-mudahan nanti tetap dapat makan ya. Tapi kalau suasananya crowded, penuh, padat gitu kan, catering tidak bisa ngantar makanan, teman-teman tidak dapat konsumsi. Jadi teman-teman harus siap sedia. Begitu ya. Yang saya kasih tanda merah ini adalah closing date. Untuk teman-teman yang ikut tarbiyah tanggal 7 Dzulhijjah atau tanggal 25 Juni ini ya. Teman-teman nanti akan diantar ke Mina. Ya, sebelum nanti diantar ke Mina, pastikan teman-teman menggunakan kain ihram di hotel. Jadi haji itu mikotnya di hotel, di mana teman-teman tinggal. Ya, jadi tidak kembali lagi ke misalkan mikotnya kemana? Ke Birali atau ke Tanim. Enggak ya. Mikotnya adalah di mana teman-teman tinggal untuk haji ya. Karena teman-teman tinggalnya di hotel, maka mikotnya dari hotel. Dan ketika akan bergerak keluar hotel, teman-teman harus sudah mengenakan ihram dan berniat haji. Hati-hati ya, ini wajib dan rukun. Wajibnya menggunakan kain ihram, rukunnya adalah berniat. Ya, dilafalkan nanti niatnya ya. Itu, hati-hati teman-teman ya. Karena kalau tidak melaksanakan ini, tidak sah haji teman-teman. Ya, hati-hati. Untuk yang yang ikut jadwal pemerintah itu langsung ke Arafah ya, itu berangkatnya tanggal 8. Kalau yang
ikut tarwiyah berangkatnya tanggal 7 malam biasanya, sekitar jam 8 malam pada Isya itu berangkat ke Mina. Tapi kalau dari yang tidak ikut tarwiyah itu bergelombang ya, mulai dari pagi. Ya, dari pagi diantar langsung ke Arafah. Ya. Ingat sekali lagi teman-teman, teman-teman sebelum ke Arafah, teman-teman harus sudah menggunakan kain ihram di hotel dan mengucapkan niat haji ketika di hotel, sebelum keluar hotel. Ya, hati-hati, itu adalah wajib, dan satunya adalah rukun. Ya, hati-hati. Untuk yang tarwiyah itu bermalamnya di Mina. Ya, untuk yang ke Arafah bermalamnya di Arafah yang tidak tarwiyah. Ya. Jadi yang ikut tarwiyah itu bermalam 2 malam di Mina. Ya, jadi jam 8 malam berangkat, nginap, kemudian 1 hari itu untuk persiapan, malamnya lagi nginap, besoknya baru diantar ke Arafah. Ya, sementara yang tidak ikut tarwiyah langsung ke Arafah, kemudian bermalam, ya, kemudian besoknya baru persiapan untuk wukuf. Baik, ya, ini. Kemudian sekarang di Arafah, ya. Kalau yang tidak ikut tarbiyah, posisi sudah di Arafah. Tapi ingat, jangan keluar Arafah antara ba'da zuhur sampai dengan maghrib. Ya, karena itu waktu wajib wukuf, itu rukun. Ya, kalau meninggalkan ini, teman-teman hajinya tidak sah. Ya, jadi harus di Arafah antara zuhur sampai dengan maghrib. Ya, jadi karena teman-teman sudah menginap, ya sudah di hotel aja, di tenda saja sampai dengan nanti sholat zuhur dan asar jamaah qashar, ada khutbah wukuf, ada zikir dan doa sampai dengan maghrib. Baik, untuk yang dari Mina karena dia tarwiyah, nanti diantarnya sekitar jam 9 dan jam 10. Jadi sebelum jam 12 harus sudah ada di padang Arafah. Ya, nanti berkumpul tuh dua-duanya, yang ikut tarwiyah dan tidak tarwiyah berkumpul di padang Arafah. Dan ini suasananya akan sangat padat teman-teman sekalian. Ya. Baik. Sampai dengan maghrib. Setelah maghrib, ya, teman-teman bergerak ke Muzdalifah. Ya, dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Apa Pak kegiatannya di Muzdalifah? Pertama di Muzdalifah adalah sholat maghrib dan isya secara jamaah qashar. Kemudian mengumpulkan batu kerikil dan bermalam atau mabit di Muzdalifah. Ini wajib. Ya, gitu. Jadi tidak boleh ditinggalkan bermalam di Muzdalifah karena itu wajib. Kalau ditinggalkan kena dam. Ya. Baik, Pak, kami kemarin diantarnya kemalaman, jadi sholat maghrib dan isyanya di Arafah, gitu kan? Karena rombongan kami juga sekitar jam 10, setengah 11 baru diantar ke Muzdalifah. Tapi kondisional ya, yaitu teman-teman kalau misalkan sudah terlalu malam, sudah menjelang jam 12 malam, ya teman-teman ya sholat maghrib dan isya dulu aja di Arafah. Ya, tapi yang afdol kalau sesuai tuntunan Rasul, sholat maghrib dan isya di jamaah qashar itu di Muzdalifah. Baik. Selanjutnya, nah hari berikutnya setelah bermalam, teman-teman sempatkan sholat subuhnya di Muzdalifah. Ini yang dicontohkan Nabi ya. Tapi nanti teman-teman akan mulai jam 2 itu ada yang disuruh bergerak ke Mina. Ya. Oh, kenapa Pak? Ya karena mobilnya gantian. Mobilnya cuma itu aja gantian gitu kan. Bergerak. Jadi mulai dari siapa dulu yang datang ke Muzdalifah, dia yang berangkat duluan nanti ke Mina. Ya, gitu. Jadi ingat teman-teman, jangan berpisah dari rombongan ya. Nanti akan menyulitkan. Baik, pagi kalau sempat sholat subuh di Muzdalifah, kemudian pasti diantar ke Mina. Ya. Sudah sampai di Mina, teman-teman ke tenda dulu, istirahat, ditaruh perlengkapannya, sarapan pagi. Nanti di waktu duha, teman-teman langsung ke Jamarot untuk melempar jumroh yang pertama, cuma 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Ini hukumnya wajib dan tidak boleh diwakilkan untuk jumroh Aqobah. Ya.
Demikian juga untuk yang di Arafah, itu tidak boleh diwakilkan. Arafah ya, harus yang bersangkutan, mau sakit kayak mau apa tetap dibawa ke situ. Termasuk yang jumroh akobah, mau sakit kayak mau nggak bisa jalan kayak tetap harus sana, digotong bila perlu, gitu ya. Itu teman-teman. Nah, setelah melempar jumroh akobah, teman-teman bisa bercukur, ya, bisa digundul atau dicukur beberapa helai rambut, ya. Tapi yang abdol itu dicukur gundul, ya, karena nanti bagus teman-teman, tumbuh berikutnya itu lebih bagus nanti ya. Ini adalah tahalul awal, ya. Jadi setelah dicukur itu teman-teman halal untuk mengganti kain ihram dengan baju biasa, ya. Kemudian kegiatannya selama di Mina, sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu dilakukan secara qosor, disingkat menjadi 2 rakaat, tapi tidak dijamak, ya, cuma dikosor. Kemudian teman-teman bermalam di Mina, ini hukumnya wajib, ya, bermalam di Mina. Baik, selanjutnya hari tasyrik pertama, ya, kegiatannya sama. Nanti teman-teman wajib melempar jumroh, 3 jumroh, jumroh sughroh, wusta, dan akobah. Waktunya yang terbaik adalah ba'da zawal atau ba'da zuhur. Itu kalau memungkinkan, ya. Tapi kalau suasananya padat, teman-teman ikut jadwal pemerintah, ya. Karena kalau memaksakan akan berbahaya, ya, desek-desekan gitu ya, berebut itu berbahaya, ya. Baik. Setelah melempar jumroh, teman-teman kembali ke Mina. Ya, nanti di situ istirahat, sholat zuhur, makan siang, sholat asar, maghrib gitu ya, dan bermalam di Mina. Ya. Kemudian hari tasyrik kedua, tanggal 12 Dzulhijjah, sama ya, sama dengan hari tasyrik pertama. Teman-teman melempar jumroh, ya, 3 jumroh, ya, 1 jumroh 7 kali lemparan. Oleh karenanya kalau 3 jumroh berarti teman-teman harus bawa 21 batu, ya. Ini. Baik. Nah, di hari kedua ini, di hari kedua tasyrik, itu ada yang mengambil nafar awal. Artinya, setelah dia melontar jumroh di hari yang kedua ini, dia boleh kembali ke hotel di Mekah. Dia mengambil nafar awal. Fungsinya apa, Pak, nafar awal? Nafar awal itu bisa digunakan untuk teman-teman yang ada keperluan atau teman-teman yang ada keterbatasan, misalkan ada sakit, ya, udah sepuh gitu kan, sudah nafar awal saja, karena Rasulullah tidak membedakan antara nafar awal dan nafar akhir, ya. Untuk yang sehat jangan ngambil nafar awal, ya, karena dia diberi kesehatan, dia ikut yang nafar akhir, jadi harus nginap lagi di Mina, ya. Begitu. Baik teman-teman, jadi nanti di hari tasyrik yang kedua ada dua rombongan tuh, ada yang kembali ke Mekah, ada yang tetap bertahan di Mina. Nah, yang kembali ke Mekah itu nanti setelah ke Mekah, segera ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan manasik haji, yaitu tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, dan tahallul. Ya, baik. Untuk yang mengambil nafar sani, itu dia menginap lagi 1 malam di Mina. Baik, ya, oke ya, paham teman-teman ya. Baik, di hari ketiga ini sama dengan hari pertama dan hari kedua, teman-teman melempar 3 jumroh, sughroh, wusta, dan akobah. Ya, nah nanti perhatikan setelah selesai melempar jumroh, kembali ke tenda Mina, sholat zuhur, makan siang, kemudian kembali ke Mekah, ke hotel di Mekah, ya. Dan setelah kembali ke hotel di Mekah, teman-teman segera menunaikan tawaf ifadah, sa'i haji, dan tahallul, ya. Berarti kalau ini sudah dilaksanakan, berarti sudah lengkap hajinya, ya teman-teman sekalian ya. Ya, jadi udah tawaf ifadah, sudah sa'i haji, tahallul artinya halal. Jadi tahallul akhir ini itu adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Ya, kalau yang tahallul awal
hanya menghalalkan mengganti baju, ya hubungan suami istri masih belum boleh kalau belum tahalul akhir ya teman-teman ya. Begitu. Baik. Pak, apakah di tahalul akhir cukur rambut lagi? Oh tidak. Tidak. Tahalul akhir itu artinya dia menghalalkan karena dia sudah mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Gitu ya. Jadi tidak harus potong rambut lagi. Nanti kan udah gundul tuh ketika di Mina tuh ya. Ketika di tahalul awal ya sudah cukur rambut. Masa digundulin lagi gitu gitu ya. Baik. Berikutnya, nah ini hati-hati teman-teman, ini ada yang saya kasih tanda merah. Ini adalah jalan masih crowded, kemungkinan tidak ada konsumsi. Ya, jadi teman-teman harus punya makanan persediaan ya di tanggal 2 Juli. Kemudian tanggal 4 itu ada yang sudah harus kembali karena gelombang awal, dia datang awal, ketika selesai haji dia langsung kembali ke tanah air ya. Itu jadi sehari sebelum berangkat, teman-teman harus packing koper besar, koper bagasi. Nah, nanti koper besar, koper bagasi ini akan ditimbang oleh maskapai. Ya, nanti ada petugas maskapai datang ke hotel bawa timbangan tuh, ditimbang satu-satu. Selama yang saya ikuti itu tidak ada yang lebih sih ya, karena timbangannya kalau tidak salah itu 32 kilo batasnya, tapi rata-rata di bawah 30 kilo kopernya jemaah haji ya. Karena kalau yang merasa lebih itu teman-teman jemaah kebanyakan sudah pakai ekspedisi dikirim ke Indonesia ya. Alhamdulillah kemarin kabarnya sudah pada datang, 3 bulan baru datang ya gitu ya. Baik itu teman-teman. Jadi teman-teman packing sebelum sebelum kembali. Nanti sebelum berangkat ke airport, ke bandara untuk terbang, teman-teman tawaf wada, tawaf perpisahan bagi yang mampu ya. Bagi yang tidak mampu, yang sakit, yang punya uzur, itu tidak apa-apa, tidak sholat, tidak tawaf wada. Tapi bagi yang mampu ini wajib tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah, dengan nanti kota Makkah. Kita akan kembali ke tanah air ya. Kemudian nanti teman-teman ke bandara juga diperiksa tuh diperiksa. Awas, hati-hati, ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam koper kabin, harus dikeluarkan ya. Dan satu, tidak boleh membawa zam-zam di dalam koper ya. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana caranya membawa zam-zam yang aman, beli termosnya gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian teman-teman terbang ke Jakarta kalau embarkasinya di Jakarta ya. Kalau yang ada di Medan, ada di Surabaya, itu ke embarkasi masing-masing ya. Kemudian sampai di bandara, teman-teman akan ke asrama haji dulu ya. Nanti di situ ada pemeriksaan kesehatan juga, ada pengetahuan kesehatan pasca haji, dan pembagian kartu K3JH. Apa sih kartu ini Pak? Kartu K3JH? Nanti silakan dicari di video sebelumnya, situ sudah saya terangkan tentang K3JH. Kemudian ada zam-zam 1 galon isi 5 liter ya, masing-masing dapat 1 gratis ya teman-teman. Nanti di Bandara Jeddah teman-teman akan diberi mushaf Al-Quran cetakan Madinah ya, gratis dari pemerintah Saudi Arabia ya. Itu di bandara sebelum naik pesawat ya. Nah baik, nanti dari embarkasi dari asrama haji teman-teman kembali ke kabupaten kota masing-masing ya. Nanti langsung ketemu dengan koper besarnya, koper bagasinya. Itu diambil, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Dan kalau sudah sebelum sampai rumah, teman-teman sempatkan sholat sunnah safar 2 rakaat di masjid dekat rumah. Ya, itu. Kemudian ini yang penting lagi teman-teman, setelah sampai di rumah, ada pemantauan kesehatan pasca haji oleh puskesmas selama 40 hari yang jadwalnya ada di kartu K3JH. Ya, jadi usahakan selama 40 hari teman-teman tetap di rumah jika memungkinkan ya. Kalau yang dinas masuk dinas. Kenapa Pak harus 40 hari di rumah? Nggak boleh kemana-mana karena teman-teman setelah pelaksanaan haji ketemu dengan berbagai manusia ya dari berbagai negara gitu kan, itu rentan tertular penyakit ya. Oleh karenanya 40 hari ini masa inkubasi, apakah teman-teman tertular atau tidak. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat
dan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, itu teman-teman. Ini adalah itinerary untuk gelombang 1. Baik teman-teman, itu tadi itinerary perjalanan haji untuk gelombang pertama. Ya, gelombang pertama itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ya, untuk gelombang 2, nanti saya ceritakan di video berikutnya, itu ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Apa saja yang dilakukan selama haji di Mekah dan Madinah akan saya ceritakan sesuai dengan jadwal secara terinci ya, bahkan per jamnya. Nanti teman-teman bisa saksikan di video berikutnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.